Ya, saya izin share screen ya. Ini mau tanya waktu yang saya punya berapa menit ya? 20 menit. Oke. Saya share screen. Nah, ini apakah kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Oke. Oke, teman-teman, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Claudia Rosari Dewi, saya dari lulusan University of Bristol, mendapatkan beasiswa penuh dari Chevening Scholarship tahun yang lalu. Ini sekilas tentang saya juga, saya lulusan Psikologi Sanata Dharma, kemudian melanjutkan pendidikan Psikologi Pendidikan di University of Bristol, saat ini sebagai researcher dan juga asisten researcher, dan juga voluntary myself di Beyond Yourself. Ada beberapa hal yang mau saya bahas, karena waktunya tidak terlalu banyak, maka saya berusaha untuk menyampaikan dengan cukup singkat, tapi semoga bermakna buat teman-teman. Yang pertama tentang beasiswa Chevening. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar, apalagi sosial media informasi banyak sekali ya tentang beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening itu salah satu beasiswa yang penuh dari pemerintah Inggris yang diberikan sudah sejak tahun 1983, dan itu diberikan kepada teman-teman mahasiswa orang muda, mahasiswa internasional, terutama negara berkembang, dan salah satunya Indonesia. Nah, dari banyak beasiswa yang saya tahu, Chevening itu salah satu beasiswa yang paling bergengsi atau sangat kompetitif, dan ya sangat prestigious. Jadi untuk kualifikasinya pun juga banyak saingan dan kompetisinya juga cukup tinggi. Nah, ini beberapa informasi tentang beasiswa Chevening. Chevening itu membayari kita untuk studi selama 1 tahun, studi master. Dan kalau misalnya di UK itu memang masa studinya 1 tahun. Jadi kita bisa menempuh pendidikan memang 1 tahun di sana dan cukup cepat, cukup padat ya. Dan kita bisa memilih jurusan apapun, di universitas manapun tanpa ada batasan usia. Nah, itu yang cocok buat siapapun yang mau mendaftar, tidak ada batasan apapun. Dan enaknya lagi tidak perlu memberikan skor IELTS dulu di awal gitu. Jadi tetap tetap bisa memberikan kemudahan di awal. Nah, itu yang saya waktu itu rasa cukup gampang untuk saya daftarkan. Dan kesempatan yang sangat besar untuk bisa develop karir, punya jejaring internasional dan juga nasional. Karena tidak hanya Chevening Indonesia, Chevening itu untuk negara-negara yang lain. Jadi ketika menjadi awardee Chevening waktu itu, saya bertemu dengan Chevening dari negara lain. Kita bilangnya Cheveners ya, penerima beasiswa Chevening itu Cheveners, ketemu dengan penerima beasiswa dari banyak macam negara. Dan itu memperluas kita, memperluas networking dan pengalaman kita berjejaring juga dengan orang internasional. Ada 3 tahap pemahaman saya sampai sekarang, ada 3 tahap. Ada administrasi, kalian harus mengisi portal, terus harus ada minimal memang pengalaman bekerja 2 tahun, itu nanti terhitung sendiri dalam sistemnya kalau kalian bisa mengisi selama sudah pernah bekerja 2 tahun, dan juga ada esai, kemudian ada tahap interview. Nah, yang paling penting memang di esai sama interview ini. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek update terus di websitenya www.chevening.org. Bisa ditelusuri di sana. Nah, di Chevening, tadi saya sudah sampaikan ya, ada tahapan namanya esai. Apa sih sebetulnya yang dilihat oleh Chevening? Siapa saja sih yang bisa menjadi awardee Chevening? Karena dia cukup kompetitif, sangat prestigius juga ya, karena banyak orang yang mau mendaftar, bahkan setiap tahun itu kuotanya selalu tidak pernah berubah gitu, antara 60 sampai 70. Meskipun yang daftar sudah banyak gitu ya, misalnya kayak ribuan, kayak terakhir tahun lalu setahun setelah saya itu ada sekitar... Suaranya nggak masuk, Kak Rosa. Oh ya, ini masuk nggak ya? Ini masuk nggak? Kedengaran. Masuk. Kedengaran nggak? Nah, meskipun dia tiap tahun ada, beasiswa ini setiap tahun ada, tapi kuotanya tidak banyak, hanya 60 sampai 70, bahkan di tahun saya itu waktu itu 50. Tapi yang mendaftar tuh banyak. Misalnya contoh aja tahun yang lalu itu ada 6.000, 8.000. Tapi yang masuk ke berikutnya itu memang dipilih jadi 200 untuk interview, terus kemudian 60, 70 seperti itu. Nah, yang krusial di Chevening itu memang esai. Esainya harus sangat outstanding. Esainya harus sangat sesuai dengan
nilai-nilai dan value yang dimiliki oleh Chevening dan sangat personal gitu. Jadi setiap esai itu sangat berbeda. Tidak ada contoh esai yang esainya dia tuh baik banget karena dia tuh emang udah cocok banget lah jadi orang atau jadi award di Chevening. Tidak selalu seperti itu karena yang dilihat juga pengalaman yang sangat bisa direpresentasikan melalui esai. Nah di Chevening itu ada 4 satu esai tapi 4 pertanyaan itu membahas tentang leadership, networking, study plan, career plan. Nah di leadership itu memang kita harus menonjolkan, harus menunjukkan, harus menjelaskan, merepresentasikan dengan baik pengalaman kepemimpinan dan kemampuan untuk men-influence others. Jadi kalau teman-teman sekarang nih, saya senang banget ada teman-teman Garda Institute yang sudah bergabung di Garda Institute ya, untuk mengembangkan diri, ikut acara webinar, padahal ini malam minggu gitu ya, tapi kalian mau berusaha menambahkan kemampuan, menambahkan ilmu dan semangat untuk berkembang, itu juga bagian dari melatih kepemimpinan dan nanti networking juga. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini buat teman-teman yang sedang menonton ini sangat baik karena itu akan terus mengembangkan kita sebagai orang yang memang nanti bisa dibutuhkan banyak orang. Kemudian networking, pengalaman networking juga sangat penting. Mereka sangat melihat strong professional relationship building skills, kemampuan untuk membangun jejaring, membangun relasi, berdinamika dengan orang lain, engage, tergabung, terlibat. Nah, itu penting. Dari sekarang kalau teman-teman tertarik dengan beasiswa Chevening, persiapan-persiapan seperti itu, ketemu dengan orang, ikut kegiatan itu bukan hanya semata ikut-ikutan teman atau pengen punya banyak teman aja, bukan hanya itu, tetapi untuk juga mengembangkan kemampuan kita untuk berjejaring, bertemu orang, dan menambah skill untuk bisa leadership dan juga networking. Nah, terus esai berikutnya itu membahas tentang study plan. Teman-teman di sini tentunya diminta untuk menuliskan rencana studi yang jelas gitu. Karena kita diberikan kesempatan untuk memilih 3 universitas dengan 3 jurusan. Maka 3 universitas dan 3 jurusan itu harus harus bisa align dengan nanti rencana ke depan dan keinginan kita untuk studi itu harus terrepresentasikan dengan sangat baik ya di esai itu. Maka kemudian esai berikutnya akan menaikkan tentang career plan. Harus ada rencana post study plan yang jelas gitu, baik immediate ataupun long term. Immediate tuh bisa saya bilang yang saya tulis sendiri itu 2 tahun, 5 tahun. Gambarkan ini saya 2 tahun. Esai leadership, networking, study plan, dan career plan itu sebaiknya harus inline, harus kohesif, harus koheren, atau kita bilangnya harus saling berkesinambungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Maka nanti itu seperti perjalanan juga buat saya ketika menulis esai Chevening itu seperti menemukan diri sendiri dan membantu menggali kemampuan dan potensi diri. Itu poin-poin penting di esai Chevening. Nah, manfaat beasiswa Chevening itu apa sih? Nah, waktu saya mendapatkan beasiswa Chevening, tentunya dapat sertifikat dan lain-lain ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, rasanya sangat senang karena satu langkah yang sudah saya inginkan gitu tercapai. Semoga teman-teman juga di sini bisa mendapatkannya di kemudian hari. Nah, manfaatnya apa? Supaya teman-teman juga tertarik dan ingin mendaftar ya di kemudian hari. Beasiswa ini tentu beasiswa penuh, semuanya dibiayai, tiket sekolah, tempat tinggal, visa, semuanya sudah ditanggung. Jadi kita tinggal mempersiapkan esai itu, menang di interviewnya, berhasil di interview, kemudian mempersiapkan tentu ya, mempersiapkan diri, mental, dan juga IELTS. IELTS kita perlu membiayai sendiri. Pengalaman studi di luar, gitu ya, termasuk manfaat yang bisa kita dapatkan. Sistem pendidikan di Inggris tentu berbeda dengan di sini, terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berjejaring dengan orang lain, memperluas pergaulan kita, membuka mindset kita tentang banyak hal gitu. Dan memang Chevening itu sangat inklusif ya, maksud saya mereka sangat terbuka, tidak memandang usiamu dari mana, backgroundmu harus seperti ini, tidak. Mereka terbuka buat semua orang yang mau mendaftar. So it doesn't matter where you are from, it's where you are going that counts. Tidak ada batasan usia, latar belakang tidak ada, dan beasiswa ini sudah cukup lama dan cukup dikenal sehingga ketika teman-teman menjadi bagian itu menjadi satu langkah yang sangat membanggakan. Tentu apa saja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan? Nah, ini dokumen-dokumen yang sejauh saya tahu sampai sekarang itu masih diminta gitu ya. Yang pertama IELTS. IELTS
itu akan diminta ketika teman-teman sudah menulis esainya. Tetapi persiapan IELTS, kalau teman-teman sekarang sudah kursus IELTS, kan banyak banget ya di sosmed itu biaya kursus IELTS, program kursus IELTS gitu. Nah, kalau teman-teman sudah join di sana, udah terlibat dari sekarang, udah belajar IELTS dari sekarang, itu sangat menguntungkan. Trust me, karena aku mempersiapkan IELTS itu justru setelah S1 ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah, karena untuk mendapatkan skor yang cukup baik di S2 itu juga tidak sekali jadi gitu. Juga ada yang diminta adalah LOA diterimanya di universitas, mereka akan meminta itu. Dan esai ini saya bold itu supaya teman-teman terus mencari tahu bagaimana caranya menulis esai beasiswa yang baik. Juga harus pastinya ada paspor dan visa karena untuk studi. Dan Chevening Scholarship memang meminta untuk 2 tahun pengalaman bekerja. Itu bisa kamu 2 tahun setelah kuliah harus murni 2 tahun tidak, tapi kalau teman-teman punya pengalaman sejak kuliah S1 itu sudah bekerja part-time, magang, atau itu bisa dihitung gitu. Nah, nanti ada sistemnya sendiri. Dan juga surat rekomendasi, baik surat rekomendasi dari dosen atau profesional. Nah, makanya baik-baikin dosennya, baik-baikin supervisornya supaya bisa merekomendasi kita dan kita bisa mendapatkan surat rekomendasi itu. Nah, hal-hal apa saja yang diperlukan di universitas? Tentunya ini kampus saya, University of Bristol. Sangat senang berada di sana ya, bisa studi di sekolah yang saya suka karena itu mirip dengan gedung-gedung di film-film Harry Potter gitu ya. Jadi ketika sudah di sana tuh rasanya senang bisa masuk ke vibes-nya mirip dengan Harry Potter. Nah, sama kurang lebih dengan tadi untuk beasiswa Chevening, tapi memang ketika mendaftar ke kampus S2, teman-teman butuh yang namanya personal statement atau motivation letter. Alasan kenapa kalian memilih jurusan itu, pengen studi di situ, kenapa harus University of Bristol, kenapa University of Reading, kenapa harus di London, di Manchester, atau di mana. Nah, itu dijelaskan secara personal ya, jadi kalian mengungkapkan itu, menjelaskan itu tentu dengan motivasi, rencana studi, dan rencana jangka panjang ke depan ingin menjadi seperti apa. Gitu. IELTS dibutuhkan juga, ada transkrip juga, kadang juga ada beberapa jurusan mungkin minta proposal, mungkin, tapi tidak semua, kebanyakan tidak meminta. Terus CV biasanya diminta karena mereka ingin melihat pengalaman yang relevan atau pengalaman yang sudah kalian punya gitu. Apakah cukup membantu ketika nanti akan belajar studi S2 atau tidak gitu. Nah, mereka juga tentunya meminta surat rekomendasi sama seperti Chevening, kalau tidak dosen dan profesional atau dua-duanya dosen atau profesional dua-duanya. Tapi saran saya bisa satunya dosen dan satunya profesional atau supervisor atau atasan gitu ya. Nah, ini proses beasiswa Chevening yang waktu itu saya alami ya. Jadi teman-teman, beasiswa Chevening itu dibuka setiap bulan Agustus, most likely bulan Agustus, dan selalu akan tutup di bulan November, meskipun tanggalnya geser-geser ya, tanggal 5, tanggal 4, tanggal 1 gitu ya. Tapi ketika saya mengikuti program Chevening ini, dibuka tanggal 5 Agustus, kemudian ditutup bulan November, di awal-awal November, kemudian mendapatkan pengumuman akan diinterview itu bulan-bulan Februari, dan bulan Mei itu saya diinterview gitu. Dan Juni itu diumumkan diterima. Jadi kalau teman-teman mau melamar beasiswa Chevening itu ibaratnya 1 tahun berproses dari mendaftar, terus mendapatkan undangan interview, mempersiapkan dokumen-dokumen yang belum lengkap. Jadi sepanjang itu untuk mempersiapkan sebelum berangkat untuk studi S2. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di pojok kanan itu ada 3 hal yang teman-teman perlu perhatikan ketika apply Chevening. Kenapa administrasi juga saya tulis di sini, karena mereka juga akan meminta selalu dan tidak berubah itu minimal pengalaman bekerja 2 tahun, seleksi esai dan juga interview. Nah, tips dan trik lolos beasiswa Chevening ala Kak Rosa ya. Ini ala-alaku saja, tapi kalau ala Chevening award yang lain mungkin beda-beda ya. Nah, bagiku ini salah satu hal yang, atau beberapa hal yang membantu ya. Ketika mendaftarkan beasiswa, tidak sekali tembus, sekali lolos gitu. Karena banyak sekali yang kegagalan juga yang didapatkan gitu. Ketika namanya juga beasiswa ya, kompetisi, tidak ada yang gratis, maka usahanya juga harus ekstra gitu. Nah, sebelum apply beasiswa Chevening, hal-hal ini saya lakukan dulu gitu. Pertama,
menemukan tujuan hidup atau motivasi, menemukan visi dan misi. Kenapa sih aku harus studi? Kenapa kok nggak harus S1 aja? Kenapa kok S2-nya harus di luar negeri? Kenapa kok harus chevening misalnya? Itu lebih spesifik lagi. Kenapa kok saya harus ngambil jurusan ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman perlu jawab. Nah, menjawabnya itu dari ikut-ikut kayak gini, webinar seperti ini, atau persiapan dan pengalaman hidup sehari-hari, pengalaman berorganisasi, itu juga bisa membantu untuk menjawab tujuan hidup, motivasi, visi, dan misi. Dan yang kedua tentunya ketaatan mental, karena mempersiapkan untuk studi, mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa itu butuh keberanian juga, apalagi kalau misalnya sudah melalui kegagalan ini itu misalnya. Terus kemampuan dan pengalaman ternyata pengalaman berorganisasi, memimpin sesuatu, berjejaring, seperti itu sangat penting. Jadi aku senang banget teman-teman di sini sudah tergabung di kegiatan ini gitu. Terus mencari tahu banyak informasi, kalian mau jurusan apa, mau studi di mana, itu perlu dipelajari secara penuh gitu. Terus tentunya menulis esai yang outstanding. Nah, sebelum menulis esai itu memang bagiku sendiri harus menemukan passion dulu ya, motivasinya apa, kenali diri sebelum melangkah, kenali diri sebelum daftar, mau beasiswa apa, mau studi apa gitu, apakah mau tetap di teknik, apakah mau nyebrang jurusan, apakah tetap mau di psikologi, apakah mau tetap di sains yang lain misalnya. Dan ada juga kalau teman-teman merasa terbantu, saya juga melakukannya ya, membuat timeline gitu ya, timeline kehidupan gitu. Jadi itu membantu sekali untuk memacu kita untuk terus mencari, mengusahakan dan berkembang. Nah, kenapa saya bilang ketahanan mental? Karena saya sendiri juga produk yang juga sebelumnya gagal sebelum akhirnya ke chevening gitu ya. Jadi bagi saya, kalau kamu mau berhasil atau mau menghadapi sesuatu dan itu dengan mendapatkan dengan berhasil, tentu juga harus siap yang namanya gagal. Gitu. Karena nggak ada yang namanya sukses terus, berhasil terus, dan juga nggak ada yang namanya gagal terus atau menderita terus gitu. Nggak ada, dan dua-dua itu harus sama-sama berjalan. Dua hal itu harus sama-sama beriringan. Ada sukses, ada gagal, itu akan selalu beriringan seperti itu. Nah, pengalamanku secara personal, memang aku gagal 7 kali melamar beasiswa S2. Beasiswanya apa? Macam-macam. Yang untuk S2 keluar gitu. Pada waktu itu prinsipnya adalah saya cuma mau studi, saya cuma mau sekolah gitu. Pokoknya dengan beasiswa karena nggak punya duit gitu. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin, pokoknya harus dapat gitu. Jadi ketika sudah mencoba ketujuh, bahkan waktu percobaan pertama tuh rasanya sedih banget, rasanya kok dia yang kayak gini bisa dapet, aku yang sebenarnya kok tidak dapet. Ada pemikiran-pemikiran kayak gitu, kok dia bisa kayak gini, aku sedangkan nggak bisa, kok aku udah coba, kayak udah menseriusi ini, kok nggak bisa lagi, gagal lagi. Akhirnya ya semangat udah daftar, terpuruk lagi karena gagal, daftar lagi tapi kok nggak bisa lagi. Nah, ada di titik ketika ke-7 kali itu gagal, rasanya mau menyerah, rasanya mau berhenti, rasanya mau udahlah mimpi lah, cuman sekolah S2 udah sini aja misalnya, udahlah nanti aja kerja dulu, nabung dulu aja daripada nunggu-nunggu lama gitu, udah dicoba 7 kali gagal juga misalnya. Nah, tapi ternyata pengalaman gagal itu membawa saya juga akhirnya mau mendaftar lagi untuk yang ke-8 dengan kepasrahan, ya sudah pokoknya mencoba yang terbaik, tidak memaksa harus beasiswa yang mana, tapi percobaan ini akan saya coba, kalau berhasil berarti langkahnya sudah yang saya jalani sudah tepat gitu. Kalaupun gagal, ya itu lihat nanti antara menyerah apa enggak. Pada waktu itu mikirnya gitu. Pokoknya coba dulu, terabas dulu, dan akhirnya dilalahnya atau mukjizatnya itu dapat gitu. Dan sebelumnya nggak pernah ada persiapan untuk daftar chevening atau mau mempersiapkan diri untuk aku harus chevening tuh nggak pernah ada pikiran kayak gitu. Tapi ketika itu dibuka, ya udah mempersiapkan diri, membuat esai dengan serius, mau memikirkan mau studi apa seperti itu dipersiapkan gitu. Dan tentunya be yourself, be who you really are. Ini penting karena juga untuk menjawab esai itu harus sangat otentik gitu. Menulis esai chevening, personal statement itu perlu menjadi seseorang yang otentik, karena kita yang tahu kita ingin apa, kita bisa apa, kita mau apa, atau kita ingin terlibat apa. Tentu ketekunan, kegigihan, dan setia pada setiap proses dan situasi hidup itu yang paling penting. Maka ketahanan mental itu yang aku persyaratkan banget. Nah, ada 2 quotes yang aku sangat ingat gitu ketika mendaftar berkali-kali gagal gitu, 7 kali kok gagal lagi. Nah, itu selama 2 tahun gitu ya, 7 kali itu 2 tahun. Tidak pernah yang chevening itu
Justru pas ke yang ke-8 sebelumnya belum pernah mencoba, tapi udah 7 kali udah rasanya capek. Tapi akhirnya quote ini membantu menyemangatiku. Itu fall 7 times, stand up 8, and your calling is greater than the limitation that people have placed on you. Itu yang membuat saya semangat itu tetap maju. Nah, tentu ada tadi pengalaman organisasi dan berjejaring itu penting ya teman-teman. Teman-teman di sini teruslah berkembang, teruslah berjejaring, kenal banyak orang, mencoba banyak hal. Tidak hanya bahasa Inggris itu juga penting, tetapi juga bekali diri dengan pengalaman soft skill seperti ini. Karena itu nanti juga akan sangat mendukung ketika kalian ingin studi, terutama di beasiswa, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pengalaman berorganisasi, kepemimpinan, networking, seperti itu. Nah, kenapa waktu itu mau mengambil Bristol? Karena dia termasuk Russell Group University, ada jurusan yang bagus, dia sangat baik research outputnya dan sistem pendidikannya, dan tentunya waktu itu dia masih masuk di top 10 UK universities, dan yang paling penting adalah karena dia salah satu kota di UK yang tempat syutingnya Harry Potter. Jadi sampai seingin itu ketemu dengan tempat Harry Potter tuh, sampai seingin itu dari usia 10 tahun, dan itu membawa untuk apa ya, untuk ingin ke sana, ingin nyampe di tempat dia di syuting gitu. Dan karena dia juga kota di mana penulis Harry Potter itu lahir, J.K. Rowling itu lahir. Itu tapi personal, dan teman-teman bisa mencari itu. Nah, dan juga teman-teman bisa terus mencari jurusannya. Ini penting juga mencari jurusan yang dituju. Waktu itu memilih Psychology of Education, tentu linear dengan jurusanku S1, dan aku pengen terus mengembangkan ilmu psikologi dan kaitannya dengan jurusan-jurusan yang lain juga. Terus juga ada rencana ke depan, rencana studi ke depan, terus punya pengalaman dan passion untuk mengedukasi seperti ini, memberdayakan orang, terus orang muda juga. Saya senang gitu. Jadi kayaknya ini jurusan yang cukup tepat pada saat itu gitu. Dan itu terakreditasi oleh British Psychological Society. Itu seperti kalau teman-teman anak psikologi ya, itu ada namanya HIMSI, himpunan psikologi. Nah, jurusan itu terakreditasi oleh Psychological Society di sana. Which is kalau aku mau ikut webinar apa yang sifatnya langsung dari para ahlinya, itu bisa langsung dari mereka. Oke, nah ini beberapa tips kalau teman-teman tertarik mendaftar beasiswa Chevening. Ini yang aku praktekkan, itu ada untuk menjawab 4 esai tadi, 4 soal di 1 esai tadi, itu ada namanya metode STAR, metode SMART, atau bisa dipakai di keduanya ini, dan itu kuaplikasikan sehingga membantu juga menulis esai dengan baik. Dan tentunya koherensif dan koheren esai-esai yang tadi saling terhubung satu dengan yang lain, ada benang merahnya, ada punchline-nya, menunjukkan itu kamu banget, itu pentingnya. Ketika menulis esai itu juga saya merasa ini otentik banget ya, aku buat dengan sungguh-sungguh, dan itu menggambarkan aku banget. Nah, kalau udah di titik itu baru aku berani submit gitu. Nah, kalau teman-teman buat esai seperti itu, pastikan bahwa itu memang teman-teman mengalami penulisannya, mengalami diri di situ. Oh ya, aku tuh ternyata kayak gini ya gitu. Sambil dibantu mungkin teman yang lain untuk membantu proofreading bahasa Inggris, itu juga penting. Oke, ini foto kampus yang sangat dirindukan sampai saat ini, masih pengen ke sana lagi. Seperti ini kampusnya, seperti Harry Potter, kampus Harry Potter, Hogwarts gitu ya. Ini beberapa foto ketika saya studi di sana bersama teman-teman. Rasanya menyenangkan bisa bersama dengan teman-teman internasional di sana, ketemu teman-teman baru, ketemu awardee Chevening dari negara lain. Maaf, permisi Kak Rosa. Nah, ini slide terakhir. Waktunya udah habis, Kak. Pas banget, ini juga slide terakhir. Oh iya, oke Kak. Terima kasih teman-teman semua, semoga mendapatkan manfaat dari materi ini, dan keep in touch. Thank you and let's connect. Terima kasih.